Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Hambamu yang Engkau lembutkan hatinya sehingga berkenan mendengarkan perkataan berupa nasihat dan pelajaran, lalu mengikuti yang terbaik darinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, jadikanlah kami melihat yang hak, nampak hak, yang benar, nampak benar, dan berilah kami rezeki berupa kemauan dan kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan jadikanlah kami melihat yang batil nampak batil, yang salah nampak salah, dan berilah kami rezeki berupa kemauan dan kemampuan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillah. Dan janganlah Engkau jadikan jalan yang batil, jalan yang salah tersebut nampak samar-samar bagi kami, sehingga kami tertipu olehnya, sehingga kami tersesat karenanya. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Agustus. Bahkan kita berada di tanggal yang tepat bersamaan di tanggal ini, di bulan ini dahulu bangsa kita diproklamirkan kemerdekaannya. Bulan ini adalah bulan yang spesial bagi bangsa Indonesia, sehingga di mana-mana diadakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tiada lain, tiada bukan, ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung. Nikmat yang sangat besar tatkala kita diberi iman. Namun iman tidak akan bisa kita jalankan dengan leluasa tanpa aman. Iman dan aman, jika dua-duanya kita miliki, maka kita sedang berada di suatu nikmat yang tiada tara besarnya. Aman yang dimaksud di sini adalah merdeka. Merdeka. Kita bebas melakukan aktivitas ibadah, ritual penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas melaksanakan agama kita tanpa ada yang menghalang-halangi kita dan mengganggu kita. Keamanannya, kebebasannya dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun walaupun bebas, bukan berarti bebas yang tak terbatas, bebas yang tidak bersifat mutlak, tapi terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berbagai macam
peringatan yang dilakukan dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman, "Washkuruhu in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kepadanya, maksudnya kepada Allah, jika kalian menyembah kepadanya. Artinya syukur itu adalah satu bentuk ibadah kepada Allah. Dan ketika kita sudah memahami bersama bahwasanya syukur itu ibadah, maka ibadah itu tidak akan bernilai ibadah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita memenuhi dua syaratnya. Yang pertama, ibadah itu niatannya harus ikhlas, murni karena Allah dan untuk Allah. Yang kedua, tata cara ibadahnya harus benar sesuai dengan sunnah Rasulullah, petunjuk, tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Di sini ada pemurnian dari sisi niatan dan ada pemurnian dari sisi tata cara. Niatannya dimurnikan untuk Allah, tata caranya dimurnikan dengan tata cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kita jangan terkecoh dan tertipu oleh label kebaikan dalam satu perkara yang sejatinya di dalamnya ada keburukan dan kebatilan. Gelas ini berisi energen, setahu saya, biasanya energen. Walaupun di luarnya ditulisi racun atau ditulisi kecap atau apa, itu tidak akan mengubah anggapan saya bahwasanya ini adalah energen. Itu mungkin cuma tulisan yang lupa belum dihapus. Jadi fokus kepada isinya, bukan kepada labelnya. Begitu juga sebaliknya, andai kata ada botol isinya racun, maka jangan terkecoh hanya gara-gara botolnya ditulisi madu ya, atau mungkin susu. Kenapa? Karena yang penting itu isinya, ya, bukan labelnya. Kalau kita gampang terkecoh, gampang tertipu oleh label, kita bisa terjerumus ke dalam sesuatu yang merugikan kita, entah itu dunia kita, entah itu akhirat kita. Syukur itu meliputi 3 rukun. Tanpa 3 rukun ini, maka syukur itu tidak dianggap syukur yang sebenar-benarnya syukur. Rukun yang pertama diungkapkan secara zahir dengan lisan, yaitu mengucap kalimat pujian untuk Allah. Tatkala seseorang mengatakan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat atau mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah atau mengucapkan kalimat-kalimat lain yang isinya mengandung pujian dan pujaan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari syukur dengan lisan. Satu rukun sudah terpenuhi, tapi masih ada rukun yang berikutnya, yaitu mengakui bahwasanya nikmat yang diraih dan dimiliki itu semata-mata adalah karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho, dia cinta kepada nikmat itu tanpa melihat kepada besar atau kecilnya. Karena yang dia lihat adalah siapa pemberinya, yaitu Allah yang Maha Besar. Mengakui segala kelebihan, kebaikan, keutamaan yang diraih ini berkat rahmat Allah. Ini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian keyakinan sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya nikmat itu dari Allah, itu melengkapi rukun yang pertama tadi, yaitu yang diungkapkan dengan lisan, yang sekarang dengan hati. Zahir sudah, batin sudah, namun ini belum sempurna sampai kita sempurnakan dengan rukun yang ketiga, yaitu menggunakan nikmat pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita diberi nikmat mata, alhamdulillah. Di hati kita juga meyakini bahwasanya nikmat penglihatan ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru 2 syukur. Syukur yang ketiga ini menjadi penentu. Kita gunakan untuk apa mata kita? Apakah untuk melihat yang haram ataukah melihat yang halal? Untuk melihat yang membawa kerusakan ataukah yang membawa kebaikan dan perbaikan? Di situ letak syukurnya mata. Kita diberi nikmat umur, bisa bernapas, menghirup udara segar tanpa bantuan alat apapun. Oksigen yang di rumah sakit itu ada harganya apa? Ada. Mahal apa murah? Mahal. 1 tabung ada yang tahu berapa? 1.200.000. 1 tabung itu bakal habis dalam berapa jam? Berapa? Tergantung pemakaian. Kalau dipakai terus-menerus habis berapa jam? 6 jam. 6 jam. Berarti kalau 24 jam habis 4 tabung. Berapa itu berarti? 4.800.000. 4.800.000 per hari kita itu dapat rezeki napas bebas, ya, menghirup udara segar 4.800.000. Kita merasa miskin. Merasa miskin? Enggak, kita kaya, ya, kita kaya. Kesehatan panjenengan itu kekayaan panjenengan. Sebanyak apapun harta seseorang, tatkala dia sakit, keinginannya itu cuma satu, sembuh. Lepas waras kepinginnya macam-macam. Kau pengen ini, kau pengen ini, kau pengen corona kini macam-macam. Kau pengen makan ini, makan digerebek kabeh. Akhirnya jatuh sakit. Jatuh sakitnya bukan karena kekurangan makan, tapi karena kebanyakan makan. Ketika sakit, dia rela apa tidak demi menyelamatkan nyawanya, mengeluarkan hartanya. Sebanyak apapun dibayar. Ada yang sampai pergi ke luar negeri untuk berobat. Dalam waktu cuma 1 pekan bisa habis ratusan juta, atau bahkan mungkin lebih. Demi apa? Demi sembuh. Jadi kita ini patut bersyukur dengan nikmat kesehatan yang kita miliki. Nikmat umur tersebut kalau kita gunakan untuk taat, berarti kita bersyukur. Tapi kalau nikmat umur itu kita gunakan maksiat, berarti kita sedang kufur. Bukan kufur yang keluar dari agama Islam, tapi kufur nikmat. Pagi ini yang datang ke masjid, kemudian sholat sunnah, qobliyah atau tahiyatul masjid, dan sholat subuh berjamaah, dia sedang melakukan aktivitas syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menggunakan nikmat dalam perkara yang dicintai sang pemberi nikmat. Cinta apa tidak kalau hamba-hambanya itu salat subuh berjamaah Allah Subhanahu wa ta'ala? Cinta. Berarti ini syukur. Dan seterusnya, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, ketika kita menggunakan nikmat hidup dalam perkara-perkara yang membawa manfaat dan maslahat untuk dunia dan akhirat kita, kita itu sedang bersyukur. Dan ini berlaku tidak hanya di bulan tertentu, di tanggal tertentu, atau di malam tertentu, namun berlaku di setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hayat.
Jadi menurut kami pribadi, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu tidak berlaku hanya di waktu tertentu, tapi sepanjang waktu. Tatkala seorang ayah bekerja mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarganya, dia itu sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nikmat kemerdekaan. Ketika sang ibu merawat anak-anaknya, mendidik mereka akan menjadi generasi yang soleh dan solehah, yang bisa membanggakan keluarga, bangsa, negara dan juga agamanya, dia sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Seorang anak tatkala dia bersungguh-sungguh sekolah, bersungguh-sungguh mengaji, menuntut ilmu demi meraih cita-citanya, dia itu sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pemerintah, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, tatkala mereka bersungguh-sungguh mensejahterakan rakyat, bersungguh-sungguh melaksanakan amanah yang diembankan kepada dirinya, dia itu sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Rakyat yang patuh dan tunduk kepada pemerintah selama kebijakannya tidak melanggar syariat, dia itu sedang mengisi kemerdekaan. Dia sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan silakan dianalogikan, dikiaskan kepada berbagai macam hal yang di situ ada manfaat dan maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Sebetulnya kita itu sedang mengisi kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara yang benar. Adapun mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara-cara yang tidak benar, yang di situ ada pelanggaran syariat, walaupun labelnya susu, itu bukan susu, itu racun. Walaupun boleh jadi isinya susu, isinya susu, tapi di situ dicampuri dengan racun. Jangan susu segelas dikasih racun 1 titik, mau minum apa tidak? Tidak mau. Berani apa tidak? Karena itu merusak kesehatan jasad kita. Peringatan kemerdekaan atau acara tasyakuran kemerdekaan ada kalanya tercampuri dengan itu, tercampuri dengan racun yang bisa membinasakan kita. Contoh, tatkala di acara peringatan kemerdekaannya ada para lelaki yang memakai pakaian perempuan diiringi musik lalu joget-joget misalkan pas karnaval misalkan, itu mungkar atau mungkar? Mungkar. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian misalkan ada ibu-ibu, mbak-mbak pakai pakaian ketat atau aurat yang diumbar, kemudian menari-nari di situ misalkan. Dengan santainya, dengan hebohnya menari di situ. Itu mungkar atau mungkar? Mungkar, walaupun labelnya tasyakuran. Itu adalah kekufuran. Kufur yang saya maksud adalah kufur nikmat. Mensyukuri kemerdekaan dengan acara dangdutan sampai larut malam misalkan, bukan tasyakuran, bukan tasyakuran. Itu adalah kufur nikmat. Dan tatkala kita syukur dengan tata cara yang tidak benar, maka itu tidak dianggap syukur. Atau kita syukur dengan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, itu juga tidak dianggap syukur. Seperti segelas susu yang dicampuri racun tadi, nggak ada gunanya. Kebaikan-kebaikan susunya, kebaikan-kebaikan madunya sia-sia dengan setitik racun yang ada di dalamnya. Maka jika kita menjadi panitia atau penyelenggara acara-acara tersebut, kita berusaha memperbaiki apa yang sudah terlanjur ada
Yang sudah baik dipertahankan, yang kurang baik atau yang tidak baik kita sisihkan. Umat harus diberikan penjelasan mengenai itu, karena jika tidak, maka itu akan lestari seperti itu, ya. Tanpa ada yang berani meluruskan. Akhirnya umat mengira itu sudah lurus, padahal belum lurus. Dahulu para pahlawan kita mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk meraih kemerdekaan. Rela mati untuk itu. Terus ternyata generasi yang hidup setelahnya cara mensyukurinya dengan joget-joget. Di mana akal sehat kita? Ya. Bahkan andai kata nggak usah dikutip dalil Al-Quran, dalil hadis itu sudah cukup. Masa gitu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Di luar nurul, ya, bukan nalar lagi, di luar nurul. Dan kita nggak habis fikri, bukan nggak habis pikir. Tidak begitu cara mensyukuri kemerdekaan. Sama sekali tidak begitu, dan tidak akan pernah seperti itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menjumpai acara yang labelnya syukuran, tapi kok isinya ada perkara-perkara yang mungkar dan batil, berarti kita harus apa? Harus berlepas diri. Berlepas dari itu, tidak memberikan apresiasi dalam bentuk apapun. Misalkan di situ ada acara pandangannya, ya, ada pandangannya. Termasuk di kampung saya, pandangan kemarin diumumkan, saya nggak ikut acaranya. Tapi kedengaran dari rumah diumumkan akan ada pandangan dari sore sampai malam. Maka nggak boleh ikut mengapresiasi itu dengan misalkan, terus aku nyumbang terapi, aku nyumbang Sony, aku nyumbang konsumsi pemain ini, ya. Atau kita cuma jadi penonton, sama, ya, sama. Itu berarti kita ridho dengan kemungkaran tersebut. Itu bukan mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi mengkufuri nikmat kemerdekaan. Karena tadi kita sudah sepakat, syukur itu menggunakan nikmat dalam perkara yang dicintai sang pemberi nikmat. Allah cinta apa tidak jika para hambanya melakukan praktek kesyirikan walaupun labelnya kesenian? Tidak cinta, murka. Bahkan sudah ditegaskan dosa itu semuanya ada potensi diampuni oleh Allah kecuali syirik. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka bih, jika dia disekutukan, disyiriki, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ibarat mau berangkat ke utara, itu keliru ke arah selatan, nggak bakal nyampe. Jadi penonton tidak boleh, apalagi jadi penyelenggaranya atau pemainnya, lebih tidak boleh. Terus kemana kita? Ya kita nggak ikut-ikut. Entah kita di dalam rumah, entah kita pergi dari kampung itu untuk sementara waktu. Karena di dalam rumah pun sumpah bagi orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, tidak tentram mendengarkan suara kemungkaran semacam itu. Enggak tentram sama sekali. Kepingin marah, kepingin berontak, tapi kita nggak memiliki kuasa untuk itu. Apalagi acaranya dilindungi oleh apa, semacam, iya, dapat izin dari RT RW dan lurah. Repot juga. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya agar kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara yang benar, agar kemerdekaan ini tetap menjadi milik kita dan keberkahannya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin selama ini kita cara mensyukuri kemerdekaannya salah, sehingga kita ini nggak merdeka, jadinya nggak merdeka. Kita kan dijajah sekarang.
Tapi jajahnya nggak pakai pesawat tempur, nggak pakai pedil, nggak pakai bom, ya. Dijajah dengan ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dijajah dalam berbagai segi kehidupan. Hadirin rahimakumullah, itu mukaddimah dari saya. Mukaddimahnya setengah jam. Sekarang kita ngaji kelanjutan dari tema kita, yaitu kedudukan dan keutamaan salat. Yang kedua, salat merupakan tiang agama. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Rasul amril Islam, pokok dari segala perkara adalah Islam. Maksudnya mengucap dua kalimat syahadat diiringi keyakinan sepenuh hati. Nanti ada penjelasannya di bagian bawah. Wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Sekarang kita bahas syarahnya atau penjelasan hadisnya. Rasul amri, pokok dari segala perkara. Al-Islam, yaitu Islam. Ai, maksudnya asyhadatan, dua kalimat syahadat. Wa bihima, dengan dua kalimat syahadat itu, yusbihul insan, yusbihu lil insan aslun fid din, maka seorang manusia memiliki pondasi dalam agama. Dengan mengucap itu maka dia punya pondasi untuk dibangun satu bangunan di atasnya. Wa fi dzalika, pada hal tersebut, isyaratun, terdapat isyarat ila anna al-Islam, bahwasanya Islam min sa'iril a'mal, dibandingkan seluruh amal perbuatan, bimanzilatir ra'si minal jasad, kedudukannya seperti kepala terhadap seluruh jasad. Islam terhadap seluruh amal perbuatan, kedudukannya seperti kepala terhadap seluruh jasad. Fi ihtiyajihi ilaihi, dalam hal butuhnya jasad kepada kepala, butuhnya amal perbuatan kepada Islam. Wa adami baqaihi dunahu, dan tidak mungkinnya keberlangsungan hidup jasad itu tanpa kepala. Seseorang walaupun dari leher sampai ke bawah ini sehat, ya, kalau nggak ada kepalanya bisa hidup apa enggak? Nggak bisa hidup, ya, nggak bisa hidup. Makanya kalau ada berita-berita kriminal itu biasanya cara pembunuhannya itu diapakan? Kepalanya dibenturkan atau dipukul. Karena kalau ininya sudah kena, maka seluruh jasad ini sudah nggak ada gunanya lagi, selesai, ya. Pusatnya di kepala. Kemudian wa amuduhu, tiangnya as-salat, adalah salat. Ai, maksudnya wabil muhafadzati, dengan menjaga ala salati, salat, yaqwa dinuhu wa yashtaddu, maka agamanya menjadi kuat dan kokoh. Jadi pondasinya kan sudah ada dua kalimat syahadat. Nah, kalau bangun rumah, pertama pondasi, lalu dikasih tiang-tiangnya, ya, dikasih tiang-tiangnya, dikasih kolom, dikasih slop, dikasih ring balok, beton bertulang, sehingga rumahnya menjadi kokoh dan kuat. Kalau nggak ada itu, rapuh. Jadi kan semerap itu tiang bangun pagar tembok, tiap berapa meter, tiap 2 meter ada tiang beton bertulang, 2 meter beton lagi. Tanpa itu ambruk itu.
temboknya itu. Yang di sini tepi jalan tadi, ya, kan ada itu. Tatkala seseorang menjaga salatnya, maka kokohlah dan kuatlah agamanya. Wa tadhharu atharul iltizam bid-din alaihi, dan nampaklah bekas-bekas atau tanda-tanda komitmen untuk berpegang teguh kepada agama. Tatkala orang itu sholat, maka ada bukti pada dirinya bahwasanya dia itu berkomitmen untuk menjalankan agamanya. Namun tatkala dia nggak sholat, berarti dia itu nggak punya komitmen sama sekali untuk menjalankan agamanya. Wali'anna shalah, dan karena sholat itu hiya rukn daim, adalah rukun yang sifatnya continue atau terus menerus. Alladzi yu'adda, yang dilaksanakan bi suratin yaumiyah, dalam bentuk keseharian, khamsa marrat, sebanyak 5 kali. Rukun yang lain tidak seperti sholat, ya, tidak seperti sholat. Ada yang sekali seumur hidup melaksanakannya, apa? Haji. Ada yang setahun sekali, puasa, zakat. Tapi kalau sholat nggak nunggu setahun yang akan datang. Sekarang kita di pagi hari, nanti zuhur sudah ketemu sholat, terus ketemu lagi sampai 5 kali. Dan itu berlaku setiap hari. Sangat beda. Makanya orang ketika baru masuk Islam, atau orang yang Islamnya sudah lama cuma baru bertobat, yang pertama harus dia pelajari adalah ilmunya sholat. Kenapa? Ya, dia butuh ilmu itu agar tobatnya menjadi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak cukup tobat itu cuma niatan baik, kan tadi kita sudah sepakat ya. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua tata caranya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sudah, niatannya sudah ikhlas bertobat kepada Allah, cuma nggak mau mempelajari ilmu agama. Nah, tobat dengan cara apa kalau kita nggak belajar ilmu agama? Kalau sholat sekedar ikut-ikutan tanpa diiringi ilmu dan pengetahuan, maka sholat semacam itu bagaimana mungkin bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu-ilmu yang lainnya bisa ditunda, tapi ilmunya sholat jangan, ya, ilmunya sholat jangan, harus disegerakan. Wala udhra li ahadin, tidak ada udzur bagi seorang pun fit takhalli anha wa tarkiha, untuk meninggalkan salat. Tidak ada udzur bagi seseorang untuk meninggalkan salat. Amma baqiyatu arkanil Islam, adapun rukun Islam sisanya, ya, fala tu'adda, maka tidaklah dilaksanakan illa bisyurut, kecuali dengan syarat-syarat. Idza tawaffarat, jika syarat-syarat itu ada fil muslim, pada diri seorang muslim, fa innahu, maka dia yu'addiha, melaksanakannya. Rukun-rukun yang lain itu kalau syarat-syaratnya terkumpul pada diri seseorang, maka dia melaksanakan rukun tersebut. Wa rubbama, dan boleh jadi la tatahaqqaqu hadhihi syurut, syarat-syarat ini tidak ada pada diri seseorang, tidak ada pada diri seorang muslim tadi. Wa rubbama la tatahaqqaqu hadhihi syurut inda katsirin minal muslimin, dan boleh jadi syarat-syarat ini tidak terdapat pada banyak orang dari kalangan kaum muslimin. Fala yu'addi hadhihi al-arkan, maka rukun-rukun ini tidak dilaksanakan. Contohnya, salat, orang sakit atau sehat tetap wajib salat. Tapi kalau puasa, ketika sakit boleh tidak puasa. Iya kan? Betul atau tidak? Betul. Ibu-ibu ketika hamil atau ketika menyusui,
tetap wajib sholat apa tidak ketika sudah nggak keluar dari nifasnya? Kalau yang tadi wajib dalam kondisi apapun wajib. Tapi ketika puasa dalam kondisi hamil atau menyusui dan dikhawatirkan itu membahayakan dirinya atau bayi yang dikandungnya, boleh tidak berpuasa. Bahkan ketika kita kondisinya sehat, nggak sakitnya, tapi sedang safar, sedang jadi musafir, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sholat, mau musafir, mau mukim, mau mustautin, dia harus sholat. Cuma ada keringanan ketika kita jadi musafir, boleh di jamak, boleh di kosong. Dan yang lebih utama, sholatnya tetap dibiarkan apa adanya. Kalau 4 ya 4, ataukah lebih utama di kosong? Mana yang lebih utama? Kita sedang jadi musafir, mau sholat duhur, sholat duhurnya lebih utama mana? Kita sholat 4 rakaat atau 2 rakaat? Yang lebih utama malah 2 rakaat. Allah ngasih hadiah kepada kita, terimalah hadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Kayak kita, ya. Kita enggak minta-minta, tapi ada yang memberi hadiah. Kita terima atau tidak? Kita terima. Ya. Itu menyenangkan hati si pemberinya. Jadi Allah ketika memberi rukhsah, kemudian rukhsah itu diambil oleh hambanya, Allah menyukai itu. Kita lanjutkan. Ketika syarat-syarat tadi enggak ada, kemudian tidak dilaksanakan, falam yabqa lahu illa shalah, maka tidak ada yang tersisa baginya kecuali salat saja. Tinggal satu yang harus tetap dia kerjakan, yaitu salat. Fasarat, maka salat itu menjadi kal-amud, seperti tiang, lihamlil Islam, untuk membawa Islam, wa idharihi, dan menampakkannya, inda kulli muslimin, terhadap setiap muslim. Yang tersisa hanya salat, dan dengan itu bangunan agama kita akan tetap terbawa, terjaga, dan nampaklah agama Islam yang kita anut tatkala kita masih salat. Namun jika sudah tidak salat, maka karena tiangnya enggak ada, bangunannya ambruk, berarti sudah enggak kelihatan lagi bangunan agamanya. Bisa dipahami? Ada pondasi, ada tiang, di atasnya ada bangunan. Ketika sholatnya dijaga, maka bangunannya tetap ada, bang? Tetap ada. Tapi ketika nggak sholat, maka bangunannya ambruk. Orang tidak ada yang menganggap ada bangunan di situ, ambruk, bangunannya ambruk. Dan ketika ambruk, bermanfaat apa tidak? Nggak bermanfaat. Masjid ini bisa dipakai dengan aman dan nyaman karena bangunannya tegak berdiri. Coba pilar-pilarnya ini, tiang-tiangnya dijeboli, tak mau ambruk. Seperti itu gambarannya. Kemudian yang berikutnya, wadhirwatu sanamihi, puncak tertingginya al-jihad adalah jihad. Ai, maksudnya fa idza jahada, jika dia berjihad, kanat rif'atu lahu walidinihi, maka akan meraih kemuliaan untuk dirinya dan juga untuk agamanya. Faman lam yukir, maka barang siapa yang tidak berikrar, tidak menyatakan bi kalimatai syahadah, 2 kalimat syahadah, lam yakun lahu minad dini syai'un aslan, dia tidak punya bagian sedikit pun dari agama. Dia tidak punya pondasi sedikit pun untuk membangun agama di atasnya. Wa idza aqarra bi kalimatai syahadah, dan jika dia sudah berikrar dengan 2 kalimat syahadat, hasala lahu asluddin, maka dia memiliki atau meraih pondasi agama. Kalau yang tadi belum punya pondasi, belum punya lahan gitu, apa yang mau dibangun? Kalau belum mengucap 2 kalimat syahadat, belum punya lahan,
belum punya lahan, belum punya pondasi. Kalau sudah mengucap maka punya pondasi. Illa annahu, hanya saja dia laisa lahu quwwah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuatan. Kal bait, seperti rumah, alladzi laisa lahu amud, yang tidak ada tiangnya. Rumah yang tidak ada tiangnya, rumahnya itu rapuh, rumah itu rapuh. Seperti ini pondasi, pondasi lalu ditumpuki batu bata gitu aja, nggak ada tiang-tiangnya, gampang ambruk itu, merekat-merekat lama-lama ambruk. Apalagi kalau campuran semennya 1:10 gitu misalnya. Idealnya kan 1:5, ya dah. Ada yang 4 tukang di sini, 1:4 mungkin 1:5 ya. Bahkan untuk titik-titik tertentu yang di situ sifatnya struktural, maka di situ dilebihkan semennya, biasanya demikian. Selanjutnya, fa idza shalla wa dawama 'ala sholati qawiya dinu, jika dia salat dan terus-menerus memelihara salat maka kuatlah agamanya. Walakin, akan tetapi, lam yakun lahu rif'atun wa kamal, belum memiliki kemuliaan dan kesempurnaan, belum nyampe di puncak, belum nyampe di puncak, tapi sudah kuat agamanya. Fa idza jahada hasala lidinihi rif'ah, lalu jika dia berjihad maka dia meraih kemuliaan untuk agamanya. Pondasi, tiang, kemudian puncak. Dengan pondasi maka punya lahan untuk membangun agama. Dengan tiang maka bangunan agamanya kuat. Dengan jihad maka dia mencapai puncak tertingginya. Gampangnya rumahnya jadi nggak cuma satu lantai, jadi gedung yang bertingkat. Kalau sudah jihad di masa lalu, jihadnya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, untuk memerangi kekufuran dan orang-orang kafir yang berusaha menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW dan berusaha menghancurkannya. Di masa sekarang ada kalanya bentuk jihadnya berbeda. Orang yang berharta berjihad dengan hartanya untuk mengagungkan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agamanya dan para pengaruhnya. Ada yang berjihad dengan ilmunya untuk meluruskan kebatilan yang menyebar luas di masyarakat. Ada yang berjihad dengan kekuasaannya, untuk mengatur rakyatnya agar menjalankan syariat Allah sebagaimana mestinya. Ada yang berjihad dengan lisannya, memberi nasihat, beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya, warganya, tetangganya, sesuai dengan kemampuannya. Itu semuanya bagian dari jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baik untuk diri kita sendiri itu gampang, Jadi dengan rajin sholat, rajin puasa, enggak, itu gampang, Coba dengan ngajak-ngajak orang sholat, kemudian melarang orang-orang yang berbuat mungkar, di situ tantangannya. Kalau cuma baik untuk diri kita sendiri gampang itu. Nabi itu kan mulai dimusuhi tatkala apa? Tatkala amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya orang kalau jadi takmir itu biasanya dimusuhi sama jamaahnya. Itu biasa kayak gitu. Hal itu juga dialami oleh para nabi dan rasul terdahulu. Andai kata cuma baik untuk sendirinya, misalkan Pak Andi cuma rajin sholat gitu aja, nggak kakek ngomong, wis meneng, ya orang-orang baik-baik aja. Tapi ketika ngajak kepada kebaikan, kemudian berusaha memberikan pemahaman atau edukasi kepada jamaahnya kalau ini tidak tepat, ini keliru dan sebagainya, itu nanti Pak Andi bakal dimusuhi. Walaupun sudah selembut kapas cara menyampaikannya, selembut sutra, selembut sutra, itu tidak akan menjadi jaminan dakwahnya bakal diterima. Jadi yang keras kadang itu bukan dakwahnya sebetulnya, tapi apanya?
hati si penerimanya. Sudah halus. Kalau Nabi Muhammad kurang halus apa? Beliau kan sebaik-baik dai, ya, sebaik-baik mubaligh. Itu aja tidak mampu menjadikan sebab hidayah untuk seluruh orang kafir Quraisy. Bahkan ada di antara pamannya yang tetap kafir. Siapa? Abu Lahab. Padahal itu sudah selembut-lembut nasihat. Kita tetap berusaha menasihati selembut mungkin. Karena yang lembut belum tentu diterima, apalagi yang kasar lebih besar potensinya untuk tidak diterima. Kemudian tatkala kita sudah berlemah lembut dalam menyampaikan kok nggak diterima, ya kita biasa-biasa aja, jangan baper. Memang begitu, ya. Memang begitu sunnatullah ya, yang terjadi sejak generasi sebelum kita ya semacam itu. Dan jangan mutung hanya gara-gara yang mengikuti panjenengan itu cuma sedikit. Jenengan nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, lalu yang menjadi pengikut beliau dalam riwayat cuma 80 orang. Andai per tahun dapat satu orang kan harusnya pengikutnya 950 gitu. Kalau per tahun dapat satu orang, ini cuma 80. Belum kalau kita ngikut riwayat yang kurang dari itu, yaitu cuma 20 orang pengikutnya, itu kan lebih mengerikan lagi. Di setahun belum tentu dapat umat. Makanya begitu masuk ulul azmi, nabi yang dikaruniai kesabaran dan keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah 950 tahun. Kalau kita jadi Nabi Nuh setahun kalau mengikuti langsung dongakno oleh adab genyut ya. Nabi Nuh luar biasa. Jadi usianya Nabi Nuh itu lebih dari 1000 tahun. Masa beliau dakwah dari bayi? Kan nggak mungkin ya. Beliau ya kemungkinan diangkat jadi Rasul di usia sekitaran 40 tambah dakwahnya tadi 950, sudah hampir 1000 kan. Kemudian setelah diselamatkan dari banjir bandang itu kan beliau masih hidup ya, ya kemungkinan usia beliau 1000 tahun lebih. Nah, usia kita tidak sepanjang usianya umat-umat terdahulu, namun Allah menyayangi kita dengan kasih sayang yang luar biasa sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan kita terhadap umat-umat terdahulu dari sisi pahala. Kalau umur nggak bisa ngejar, nggak ada orang umatnya Nabi Muhammad umurnya sampai 200, saya belum pernah dengar. Kalau sampai 150 mungkin masih dengar, masih ada. Itu pun waktu saya melihat videonya, ternyata perkataan beliau mbah-mbah yang sudah sangat sepuh itu cukup mengagetkan saya. Ketika ditanya sama reporternya, cita-citanya mbah sekarang apa di usia ini? Usianya kalau nggak salah waktu itu 140 tahun. Cita-citanya adalah ingin segera mati. Sudah bosan hidup gitu. Dia punya anak sudah mati semuanya. Punya anak sudah mati semuanya. Jangan tanya orang yang dulu sak pantaran. Wis gak ono kabeh wong anak wis mati kabeh. Dirinya mati. Jadi yang merawat itu adalah cucunya, cicitnya. Kepingin mati, padahal nggak diapa-apain itu, nggak diapa-apain, yang nggak dipentungi, yang nggak dijejeki, yang nggak ditonyori, hidup normal, bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa minum, bisa tidur nyenyak, cuma bosan hidup. Ternyata orang nggak diapa-apain itu bisa bosan. Apalagi kalau kita dipentungi malaikat, nggak bosan ya waktu itu. Ya kalau kita tadi dingin kan, tidur di sini, oh dingin wali, ya wali sih adem kemunan macam-macam. Kita kalau pas panas ambil kipas, nyalakan apa kipas atau AC. Itu semua maling bisa pindah-pindah. Coba kalau sudah masuk di ruang 1x2 meter, gak cocok ambil layanannya, mau lari kemana kita? Trimon itu sudah di situ. Semoga menjadi renungan buat kita bahwasanya baik tidaknya kita di alam barzakh nanti tergantung baik tidaknya kita dalam beramal sekarang ini. Kita nggak tahu seperti apa hakikat kehidupan di alam barzakh karena memang di situ ada ujian keimanan untuk kita.
Kalau ditampakkan, ya boleh jadi nggak ada lagi orang maksiat, ya, nggak ada lagi orang maksiat. Siksa kubur dinampakkan, azab kubur dinampakkan, nggak ada lagi orang maksiat. Semuanya iman, semuanya dengan keimanan yang sempurna. Tapi kita diuji dengan perkara-perkara gaib, percaya atau tidak. Begitu. Baik, ini yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Pertanyaannya sedikit saja, karena saya jam 7 ditunggu kereta. Jam 7 ditunggu kereta. Ustaz mau tanya, apakah menonton sinetron kisah nyata di TV itu termasuk ghibah? Sinetron itu biasanya fiktif ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah berita artis. Berita artis, iya ghibah. Biasanya di situ kan dikupas berbagai macam keburukan artis tersebut. Kemudian andai kata nggak ada ghibahnya, artisnya berpakaian seperti apa? Kita bisa menilai sendiri. Pakaiannya kan cenderung pakaian yang buka-bukaan. Di situ ada maksiat. Apalagi kalau yang nonton bapak-bapak, ya, bapak kadang suka mikir berita yang penting adalah wong itu. Karena nonton berita itu enggak lihat isi beritanya, lihat reporternya cantik. Ya. Yang baca berita itu cantik. Ya memang didesain semacam itu, ya. Biar penontonnya banyak. Berita ya ora peduli ya, mek boten delok apa itu sing maca berita. Saya ingatnya di masa lalu ya, di masa waktu saya kecil itu berita itu begitu, yang jadi pembaca beritanya itu cantik-cantik ya kan. Enggak tahu sekarang karena saya enggak ada TV di rumah. Sudah bertahun-tahun lamanya enggak ada TV, enggak nonton berita. Ingatnya di masa kecil. Terus yang berikutnya, dalam thalabul ilmi, manakah yang lebih utama, yang dekat ataukah yang lebih jauh? Yang lebih utama adalah ilmu yang paling lurus, paling berbobot, paling dia butuhkan dari dua majelis tersebut. Boleh jadi jaraknya dekat, tapi itu ilmiah, landasannya benar, kemudian penjabarannya, kaedahnya benar, dan kita benar-benar membutuhkan. Maksudnya ilmu tentang itu kita sangat butuh, terutama sangat ilmu tentang sholat, ilmu tentang akidah, dan kita belum memiliki ilmu yang cukup dalam masalah itu, maka ke situ lebih utama. Namun andai kata lokasinya jauh, dan yang kita butuhkan ada di sana, maka kita ke sana. Walaupun konsekuensinya meninggalkan yang dekat, karena yang dekat ini boleh jadi ada sedikit hal yang salah dan bermasalah pada majelisnya misalkan. Terus yang berikutnya, sholat berjamaah di musola terdekat atau di masjid yang lebih jauh dari rumah tempat tinggal kita. Boleh pilih dua-duanya. Kalau masjidnya jauh, maka pahalanya lebih besar dari sisi jumlah langkahnya. Namun kita harus melihat dari sisi maslahat atau madaratnya. Kalau semuanya pilih yang jauh, nanti musolanya subuh gitu. Jadi jangan semuanya ke sini. Ini kan Bapak kan nggak semuanya langsung sholat jamaah di sini kan. Sudah baik, apa sholat di kampungnya masing-masing. Nanti masjidnya jadi sepi, nanti ngomong ini. Nanti akhirnya yang adzan, yang iqamah, yang jadi imam satu orang, khawatirnya. Nah, dilihat jika masjidnya ini masjid yang cenderung ramai, berarti bisa ditinggal. Kalau masjidnya cenderung sepi, cuma ada 2, kadang 3, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Begitu ya? Sudah? Bisa terkait ibadah. Kalau ibadah itu akan diterima kalau kita yang samakan tadi, kalau kita ikhlas karena Allah, kemudian tata caranya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Karena ketidaktahuan kita pada saat itu, mungkin
kita melaksanakan tidak tahu tata caranya dari Nabi, bagaimana terkait ibadah kita itu. Beliau bertanya mengenai ketidaktahuan kita di masa lalu mengenai tata cara beribadah yang benar. Bagaimana nasibnya ibadah kita itu sudah kita lakukan bertahun-tahun misalnya, ya, tapi ternyata tata caranya salah. Tata caranya salah. Kaedahnya tetap, ya, kaedahnya tetap. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan satu amalan tidak berlandaskan syariat kami, pokok enggak sesuai syariat, ya, entah itu karena tidak tahu atau bodoh atau apa, ya, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan kita di masa lalu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi sekarang kita akhirnya ngerti versi yang benar dari tata cara beribadah itu adalah ganjaran dari Allah dari jeripaya kita di masa lalu. Boleh jadi Allah kasihan kita ini beribadah sudah bersungguh-sungguh dan banyak, tapi sebetulnya Allah tahu itu salah. Akhirnya Allah tunjukkan kita kepada cara beribadah yang benar. Bukankah itu nikmat yang sangat luar biasa begitu? Itu sudah lebih dari sekedar ganjaran untuk amal soleh kita di masa lalu. Andai kata Allah tidak menunjukkan kita kepada jalan yang benar ini, bukankah kita akan terus-menerus dengan cara beramal yang seperti dulu, yang tatkala diteliti dan direnungkan kembali ternyata salah dan pernah salah. Kita tetap berdoa semoga Allah mengampuni kesalahan kita di masa lalu dan Allah menambahkan dan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita di sisa hidup kita ini. Ya? Makanya yang paling penting itu yang pertama itu berilmu sebelum beramal. Jangan sibuk beramal dulu, sibuk berilmu dulu agar amalan kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang benar begitu. Imam Bukhari dalam kitabnya menuliskan satu bab khusus al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena ucapan seseorang tidak akan lurus sampai ilmunya lurus, dan perbuatan seseorang tidak akan lurus sampai ilmunya lurus. Perkataan kita, perbuatan kita lurus dan tidaknya, benar dan tidaknya tergantung ilmunya. Semakin seseorang kurang ilmunya, maka dia akan semakin ngawur dalam perkataannya dan perbuatannya. Iya benar. Maka kita bisa mengatakan, wah bodoh itu. Kenapa? Ngomongnya tidak terkontrol, sakar PD, bodoh. Kan begitu. Ada orang perbuatannya nggak karuan, ya kita mengatakan dia ini orang bodoh, orang jauh dari ilmu. Sesuai dengan kadar ilmu seseorang, maka seperti itulah dia dalam berucap dan berbuat. Lihat orang-orang berilmu, nggak kakian pola, nggak kakian pola. Mau berbicara itu mikir dulu. Kalau orang yang tidak berilmu, ngomong dulu baru dipikir. Waduh, keliru aku kemarin begitu. Jadi nyeselnya di belakang. Kalau orang yang berilmu dipikir dulu, kira-kira nanti bermanfaat atau tidak, membawa maslahat ataukah tidak. Ketika dinilai dan ditimbang ternyata iya, dia berbicara seperlunya. Tapi ketika tidak, maka dia memilih diam, karena dia sadar setiap kata, setiap huruf yang dia ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak omongnya, semakin banyak pertanggungjawabannya. Yang biasanya suka jagongan, suka ngerumpi-ngerumpi dikurangi. Nanti hisabnya jadi panjang. Hisabnya jadi panjang. Cukup ya? Mari kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi